saya Anika Zurafarani. Perkenalkan nama saya Zurah Matina. Perkenalkan nama saya Muhammad Iki Wahyudi. Perkenalkan nama saya Muhammad Alim Rahman Jais. Sebelumnya pasti kalian pernah melihat peta kan? Di dalam peta, kalian dapat menunjukkan posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia. Kemudian, yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Indonesia juga diapit oleh dua benua, benua Australia dan benua Asia. Kemudian, Indonesia juga diapit oleh dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Namun, posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi kewilayahan saja, melainkan meliputi aspek-aspek kehidupan sosial. Yang contohnya seperti ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Kemudian, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Ideologi Indonesia terletak di antara komunisme dan liberalisme. Posisi silang Indonesia, sebagaimana yang telah saya uraikan, merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Ancaman bagi integrasi nasional datang dari luar maupun dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berikut ini diuraikan secara singkat ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Ancaman di bidang ideologi. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. Ideologi ancaman terhadap ideologi dengan Indonesia yaitu Pancasila. Salah satu ancaman ideologi ini adalah komunisme, yang merupakan doktrin politik ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan pemikiran pribadi dan ekonomi berbasis keuntungan dengan kepentingan publik dan kontrol komunal atau negara. Meskipun Indonesia telah menolak dan keras tentang paham komunisme, ancaman ini tidak boleh dianggap remeh. Liberalisme, dan yaitu ada juga liberalisme, sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman dan kebebasan individu dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Adapun ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi di suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Yang dapat dikatakan bahwa saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Nah, globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang perekonomian, yaitu yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah saing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua yaitu ada cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga yaitu timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. 3. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain.
Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Terima kasih. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme atau terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi dari antara lain sebagai berikut. A. Ancaman gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang di luar negeri. B. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. E. Kemiskinan memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiaan kawan sosial. F. Kemiskinan lanturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, jangan lupa subscribe ya guys. Yaitu ada juga ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan, dan laut udara. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadi cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah, yaitu ada wilayah laut, ruang udara, dan daratan Indonesia oleh negara lain. Baik, hanya segini yang dapat kami sampaikan. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat ya. Kami undur diri. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Kami tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.